Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kaca dan polimer. Kaca pada dasarnya merupakan material padat yang bening atau transparan yang bersifat rapuh. Sedangkan polimer berasal dari dua istilah, poli dan mer yang artinya banyak, dan mero atau mer artinya bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan membentuk polimer. Jenis kaca dan polimer. 1. Ada kaca bening, atau sering disebut kaca polos. Ini dikarenakan kaca tidak berwarna, bening, dan rata. Kaca ini tidak direkomendasikan untuk bangunan bertingkat karena rendahnya menahan panas dan sinar matahari. Selanjutnya ada kaca berwarna, atau sering disebut kaca riben, yaitu kaca polos yang dilapisi lembaran warna dari campuran logam. Kaca riben sanggup menahan panas sinar matahari sampai 55%. Selanjutnya ada kaca es, yaitu kaca yang satu sisinya berstruktur. Kaca es mempunyai dapat mengaburkan bayangan. Kaca es juga sanggup untuk mengurangi sinar matahari yang diterima agar ruangan tidak terlalu silau. Selanjutnya ada kaca reflektif, yaitu kaca yang salah satu sisinya dilapisi dengan logam tertentu sehingga berfungsi untuk meningkatkan pantulan dan mengurangi panas yang terhantarkan ke dalam ruangan. Selanjutnya ada kaca temperat, yaitu kaca yang mampu menahan berat, angin, tekanan yang tinggi. Selanjutnya ada kaca laminasi, yaitu kaca yang amat aman karena adanya pelapis yang membuatnya sulit retak dan pecah. Kaca laminasi banyak digunakan untuk balkon, anak tangga, lantai, dan sebagainya. Selanjutnya ada kaca double glass, yaitu kaca yang terdiri dari dua atau lebih lapis kaca. Pada umumnya digunakan pada ruangan untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada polimer. Polimer terbagi menjadi dua. Ada polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam yaitu polimer yang berasal dari alam seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya ada getah pohon karet, wol, rambut, sutra, beras, gandum, sagu, kapas, kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada polimer sintetik, yaitu polimer yang disintetis oleh manusia dengan tujuan produksi secara komersial dan industrial, seperti bungkus plastik, botol plastik, tali plastik, styrofoam, pelapis lantai, pipa paralon, gasket, panci anti lengket. Proses produksi. Berikut adalah video proses produksi kaca. Bahan pembuatan kaca yang pertama adalah pasir. Pasir yang dipakai untuk membuat kaca merupakan pasir kuarsa yang sangat murni. Kandungan besi maksimal pada pasir untuk membuat barang pecah belah adalah 0,45%. Sedangkan untuk membuat kaca optik, kandungan besi di dalam pasir tersebut harus kurang dari 0,15%. Perlu diketahui, besi yang terkandung di dalam pasir kuarsa akan mempengaruhi warna kaca yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah soda. Soda yang digunakan untuk membuat kaca biasanya berasal dari soda abu padat. Soda juga bisa diperoleh dari natrium nitrat, bikarbonat, dan kerak garam. Yang ketiga adalah feldspar. Feldspar merupakan material yang cukup murah. Seluruh bagian dari feldspar merupakan oksida yang dapat dipakai untuk membentuk kaca. Yang keempat adalah boraks. Boraks digunakan sebagai bahan tambahan untuk menambahkan soda dan boron oksida. Boraks memiliki daya flux yang kuat, menurunkan sifat ekspansi kaca, dan meningkatkan ketahanannya terhadap aksi kimia. Yang kelima adalah salt cake. Salt cake atau kerak garam merupakan bahan tambahan yang berguna untuk membersihkan buih yang timbul karena mengganggu tanur tangki. Bahan ini harus digunakan bersama dengan karbon agar tereduksi menjadi sulfat.
Yang keenam adalah kulet. Kulet adalah kaca yang dihancurkan. Kaca ini biasanya berasal dari barang pecah belah yang telah rusak dan dihancurkan. Gunanya adalah membantu proses peleburan. Dan yang terakhir adalah blok refraktori. Zirkon, alumina, mulit alumina sinter, dan zirkonia alumina elektrokas banyak digunakan sebagai refraktor pada tangki kaca. Selanjutnya adalah proses pembuatan kaca. Langkah pertama adalah penyiapan pasir kuarsa. Pasir kuarsa sering disebut pula sebagai pasir silika. Pasir ini menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan kaca. Pasir yang tidak mengandung besi mampu menghasilkan potongan kaca yang transparan. Sedangkan kandungan besi yang terlalu banyak pada pasir bisa menyebabkan warna kaca yang dihasilkan akan menjadi kehijau-hijauan. Langkah kedua adalah penambahan natrium karbonat dan kalsium oksida. Soda berguna untuk menurunkan suhu sesuai yang diinginkan pada saat proses pembuatan kaca telah berlangsung. Sedangkan kalsium oksida berfungsi sebagai pencegah adanya air yang melewati kaca ini. Langkah ketiga adalah penambahan bahan-bahan kimia tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu bisa ditambahkan ke dalam adonan kaca agar karakteristik kaca yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Penambahan paling banyak biasanya dilakukan manakala ingin membuat kaca dekoratif. Misalnya, oksida berfungsi untuk menciptakan kilauan pada permukaan kaca, mempermudah pemotongan kaca, dan menurunkan titik lelehnya. Sementara oksida lantanum mengandung manfaat untuk membantu kaca dalam menyerap panas. Langkah keempat adalah penambahan bahan kimia pemberi warna. Menariknya, beberapa pengrajin kaca sengaja menambahkan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengubah warna kaca sehingga tidak hanya berwarna bening. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kandungan besi pada pasir kuarsa menyebabkan kaca yang dihasilkannya akan berwarna kehijau-hijauan, sedangkan sulfur mampu memberikan warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, tergantung jumlah yang digunakan. Untuk membuat warna kehitam-hitaman, pada proses pembuatannya ditambahkan karbon dalam jumlah tertentu. Langkah kelima adalah persiapan proses pembuatan. Bahan-bahan dasar pembuatan kaca lantas dimasukkan ke dalam wadah khusus yang bersifat tahan panas. Jangan lupa tambahkan pula bahan-bahan kimia aditif untuk menciptakan kesan tertentu pada kaca yang ingin dibuat. Untuk membuat kaca yang berwarna bening sempurna, kuncinya terletak pada tingkat kemurnian pasir kuarsa yang digunakan. Langkah keenam adalah pemasakan bahan menjadi cairan. Proses pemasakan bahan-bahan pembentuk adonan kaca biasanya dilakukan menggunakan tungku gas atau listrik. Semua campuran bahan tadi umumnya akan mencair pada suhu lebih dari 2300 derajat Celcius. Untuk menghindari terjadinya kecacatan produk, suhu ini lantas diturunkan hingga mencapai 1500 derajat Celcius menggunakan natrium karbonat. Langkah ketujuh adalah penyeragaman cairan kaca dan gelembung. Agar adonan kaca yang tengah dimasak memiliki sifat yang homogen, maka pengadukan harus senantiasa dilakukan secara berkala dengan gerakan yang konsisten. Penambahan bahan-bahan kimia seperti natrium klorida, natrium sulfat, atau antimon oksida dapat membantu proses pembuatan kaca tersebut. Langkah ke-8 adalah pencetakan cairan kaca. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk kaca sesuai yang diinginkan. Salah satunya adalah menuangkan cairan kaca yang sudah jadi ke dalam cetakan khusus. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Mesir dan masih tetap diaplikasikan hingga saat ini. Mengingat cairan kaca panas ini mudah sekali mengalami penurunan suhu dan berubah menjadi padat. Langkah ini harus dilakukan secara cepat dengan perhitungan yang sangat akurat. Langkah ke-9 adalah pendinginan kaca. Setelah dipastikan desain kaca yang dibuat telah sesuai dengan keinginan, selanjutnya adalah mendinginkan kaca tersebut. Cairan kaca tersebut kemudian didiamkan selama beberapa saat di tempat yang aman. Dan perlu diingat guys, cairan kaca yang panas mudah sekali dingin dan berubah wujud menjadi padat. Langkah yang terakhir adalah pembersihan kaca. Proses mensterilkan kaca disebut annealing.
Proses ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh titik rawan yang mudah pecah yang mungkin terbentuk selama proses pembuatan kaca tersebut berlangsung. Setelah proses ini selesai dikerjakan, berikutnya adalah mengolah kaca ini sedemikian rupa seperti menghias atau meningkatkan ketebalannya. Kelebihan kaca dan polimer. Untuk kaca, kedap air atau tahan terhadap air. Daya tahan yang baik karena kaca tidak terpengaruh dengan cairan pembersih dan bahan kimia lainnya. Penggunaan material kaca membuat suatu ruangan atau bangunan terkesan lebih luas dan lebih modern. Modelnya sangat beragam dan cukup mudah ditemukan di pasaran, sehingga dapat menyesuaikan dengan desain, tema, dan interior konstruksi. Kaca dapat meneruskan cahaya dengan baik, sehingga pada siang hari tidak memerlukan banyak pencahayaan dari lampu, cukup dengan memanfaatkan sinar matahari yang masuk lewat kaca sehingga menjadi hemat energi dan listrik. Untuk polimer sendiri memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap korosi, tidak menghantarkan panas dan listrik yang bagus. Perbandingan kuat berat yang baik, sehingga polimer gampang diproses dan dicetak menjadi berbagai bentuk. Kekurangan. Selain memiliki kelebihan, kaca dan polimer juga memiliki kekurangan. Untuk kaca, dari segi harga material dan biaya pemasangan, kaca tergolong cukup mahal dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Pemasangannya lebih rumit sehingga membutuhkan tenaga profesional dengan keahlian tinggi. Tidak tahan terhadap getaran, kaca tidak bisa diperbaiki jika terjadi goresan, retak atau pecah, tetapi harus diganti. Sedangkan polimer memiliki kekurangan yaitu rentan panas, kurang kuat, bisa rusak, retak, dan tergores, gampang terbakar, susah terurai atau non-degradable. Merupakan contoh penggunaan kaca dan polimer di bidang konstruksi, seperti jendela kaca, dinding kaca, kanopi kaca, railing kaca. Di polimer sendiri ada beton polimer, ada karet elastomer pada jembatan, ada dintis styrofoam, dan pipa PVC yang biasa digunakan pada bangunan. Yang saya paparkan, apabila ada salah kata dalam pemaparan tadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.